Adakah dalil bahwasanya membaca Al-Fatihah setelah berdoa atau mengirim Al-Fatihah untuk orang sakit atau orang yang sudah meninggal? Tidak ada dalil. Mana ada dalilnya? Tidak ada dalil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para sahabat yang meninggal di zaman Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW. Seperti Khadijah, anak beliau 3, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab. Kemudian yang laki-laki Ibrahim, Al-Qasim, Abdullah. Belum ada. Nabi Muhammad SAW, ila ruhi Khadijah al-Fatihah. Wa kadzalika al-Fatihah. Thumma al-Fatihah. Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, izinkan saya menanggapi video di atas ya. Pertama, terkait masalah menghadiahkan pahala Al-Quran bagi mayit ya. Biasanya dikirimkan surat Al-Fatihah. Jadi teman-teman sekalian, ada masalah yang masyhur di kalangan para ulama tentang menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan tidak sampai, namun juga sebagian ulama yang lain di kalangan madhab mengatakan sampai. Itu sudah menjadi ikhtilaf ya, sudah masyhur ikhtilaf itu. Nah, kemudian timbul narasi-narasi dari orang-orang ya, atau dari para asatid yang mengatakan tidak ada contoh Al-Fatihah itu. Nah, maka di sini akan kami bahas ya. Artinya begini, bagi ulama-ulama yang mengakui atau mengatakan bahwa membaca Al-Quran menghadiahkan pahalanya untuk mayit itu sampai, maka kenapa para ulama itu memilih surat Al-Fatihah? Padahal semua surat yang lain itu pun boleh. Semua surat 30 juz itu, 114 surat itu boleh. Surat manapun dihadiahkan pahalanya insya Allah sampai bagi orang yang mengikuti pendapat ulama yang mengatakan sampai. Lalu kenapa sering kita dengar itu Al-Fatihah? Maka di sini ada sebuah pembahasan dalam kitab ya. Di sini ada sebuah hadis. Di sini bisa dilihat Al-Fatihatu afdalul Quran. Karena Al-Fatihah itu adalah yang paling utama dari Al-Quran. Surat yang paling utama. Afdalul Quran. Quran yang paling utama. Berdasarkan hadis Anas, riwayat Sayyidina Anas. Di sini disebutkan riwayatnya qala An-Nasa'i akhbarona Ubaidullah bin Abdul Karim qala. Nah ini ya riwayatnya. Kemudian di sini An Anasin ibni Malik qala, daripada Sayyidina Anas bin Malik, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin lahu. Suatu ketika Nabi itu berada di perjalanan. Fanazala, lalu Nabi itu mampir turun, singgah. Wa nazala rajulun ila janibihi, kemudian juga mampir juga turun juga seorang laki-laki di samping Nabi. Faltafata ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi itu menoleh kepada orang ini. Faqala, kemudian Nabi berkata, ala ukhbiruka bi afdalil Quran. Maukah atau tidakkah aku mengabarkanmu tentang Quran yang paling afdal, surat yang paling afdal dalam Al-Quran. Qala, kemudian Nabi pun kemudian Anas ya di sini ya, periwayat hadis berkata, fatala alaihi, kemudian Nabi itu membaca kepada orang ini, laki-laki ini yang berada di samping Nabi, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kenapa yang dibaca Al-Fatihah? Karena alasan ini Al-Fatihah itu adalah afdalul Quran, yang paling afdal. Bagaimana riwayat hadis ini yang mengatakan Al-Fatihah ini afdalul Quran? Kita bisa cek tahqiqnya di sini ya. Nah, tahqiq di sini haditsun sahihun rijaluhu jami'an thiqat. Hadis ini sahih, semua periwayatnya itu thiqah, terpercaya. Wa qad sahhahu al-Hakim, dan Imam Hakim telah mensahihkan hadis ini. Wa sakata Adz-Dzahabi, dan Imam Dzahabi tidak berkomentar. Wa sahhahu Ibnu Hibban, dan disahihkan juga oleh Imam Ibnu Hibban. Ini yang pertama. Kenapa Al-Fatihah yang dipilih? Bagi ulama-ulama yang berpendapat bahwa menghadiahkan pahala ke mayat itu sampai. Jadi ini sudah tidak dibahas lagi ya. Artinya menghadiahkan pahala itu menjadi ikhtilaf memang. Menghadiahkan pahala Quran untuk mayat itu menjadi ikhtilaf besar di kalangan ulama.
Sebagian mengatakan sampai, sebagian mengatakan tidak. Nah, bagi yang mengatakan sampai, sering kita dengar menghadiahkan pahalanya Al-Fatihah karena berdasarkan salah satunya hadis ini bahwa Al-Fatihah itu adalah afdolul Quran. Ini yang pertama. Kemudian terkait masalah yang kedua, misalnya ketika ada orang sakit, banyak juga orang-orang atau sebagian ustadz itu sering menghadiahkan Al-Fatihah dalam rangka meminta kesembuhan melalui wasilah daripada surat Al-Fatihah. Apakah ada dalilnya? Ini juga sebetulnya ada dalilnya. Dalam kitab ini disebutkan Syifa'un minas sum, bahwa Al-Fatihah itu obat dari segala penyakit, ya. Dalam satu riwayat min kulidda, dari segala penyakit. Di sini riwayat hadisnya an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini bisa dilihat, ya, para periwayat hadisnya. Ini jalur sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abi Hurairah. Di sini ada nama Syekh Muhammad bin Zakaria, kemudian Ubad bin Musa, ini, ya, Ibnu Aun an Ibni Sirin, ini an Abi Sa'id Al-Khudri an Abi Hurairah. Qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul kitab syifa'un minas sum, bahwa surat Al-Fatihah itu adalah obat dari racun atau penyakit. Dalam satu riwayat min kulidda, ya, dari segala penyakit. Nah, bagaimana statusnya hadis ini? Mari kita lihat tahqiqnya di bawah, ya. Tahqiqnya di sini. Nah, tahqiqnya di sini kita bisa cek. Ini yang tadi ada periwayat namanya Ubad bin Musa, ini thiqah, terpercaya. Kemudian Ibnu Aun, ya, Abdullah bin Aun, Abu Aun Al-Basri, ini juga thiqah, ya, statusnya thiqah juga. Kemudian Ibnu Sirin itu juga imam thiqah, sama, ya. Maka berdasarkan jalur ini, ya, sekali lagi jalur ini, ya, fal hadithu, maka hadis isnaduhu hasan min hadat thoriq, sanad hadis ini hasan dari jalur ini, ya, dari jalur yang disebutkan di atas ini tadi, ya. Adapun mungkin ada jalur-jalur lain, memang ada jalur-jalur lain, diantaranya ada seorang di dalam jalur lain, ya, ada seorang perawi Ibnu Sulaim ini Al-Madaini, ya, ini matruk memang. Kemudian Ibnul Hawari ini dhaif. Itu jalur lain. Tapi dalam jalur ini, ya, dalam kitab ini sebutkan hasan sanadnya. Karena tadi perawi-perawinya thiqah dalam jalur ini. Itu, ya, jadi ada hadisnya. Ketika orang mendoakan kemudian berwasilah dengan surat Al-Fatihah, itu pun ada dalilnya. Mungkin cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab.